Pemirsa, banjir di Cimahi, Jawa Barat mengakibatkan seorang pelajar SMP meninggal. Korban masuk ke dalam gorong-gorong penuh air dan terseret sejauh 700 meter. Warga mengevakuasi seorang gadis yang terpleset masuk ke dalam gorong-gorong di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Cimahi, Jawa Barat. Warga dan aparat kepolisian Satlantas Polres Cimahi sempat berusaha menolong untuk menyelamatkan korban lewat pernafasan buatan. Bahkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cimahi yang berlokasi sekitar 200 meter dari lokasi korban ditemukan. Namun sayang, nyawa korban tak tertolong. Insiden terjadi saat Kota Cimahi tergenang banjir akibat guyuran hujan deras. Korban yang sedang berjalan kaki terpleset ke dalam gorong-gorong yang terbuka di Jalan Cihanjuang dan terbawa arus jauh 700 meter. Korban ini sedang berjalan dengan temannya, termasuk saudaranya lah gitu. Jalan kaki, kemudian di situ ada gorong-gorong yang terbuka gitu, Pak. Yang terbuka, kemudian korban terpleset dan jatuh, kemudian terbawa arus kurang lebih 700 meter. Usai divisum, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Cibeber untuk disemayamkan dan langsung dikebumikan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, banjir yang sempat melanda perumahan Pondok Gede Permai sejak dini hari telah surut. Warga bergotong royong membersihkan tempat tinggal mereka. Minggu sore, banjir di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi telah surut sepenuhnya. Warga membersihkan rumah mereka pasca banjir yang terjadi pada dini hari tadi. Banjir yang telah surut membuat sisa lumpur dan sampah berserakan di jalan dan permukiman. Perumahan Pondok Gede Permai adalah satu dari 7 permukiman warga yang terdampak banjir paling parah di Kota Bekasi. Banjir bandang seperti ini. Pemirsa, banjir sebelumnya merendam ratusan rumah warga di 7 permukiman di Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Sejumlah warga di perumahan Villa Jatirasa, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat dievakuasi dengan perahu karet akibat terjebak banjir. Ketinggian air mencapai 2 meter membuat sebagian warga terjebak di lantai 2 rumahnya. Tidak adanya aliran listrik, makanan, dan air bersih membuat mereka terpaksa mengungsi. Banjir di perumahan Villa Jatirasa melanda 20 RT di 2 RW. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cilengsi dan Cikeas. Kondisi permukiman yang rendah membuat air cepat masuk ke rumah warga. Kita itu beranggapan aman kan, sudah surut dari Cilengsi dan Cikeas, tapi di pertemuan P2C-nya itu air tiba-tiba tinggi juga dan masuknya air pun lebih cepat dari banjir Januari. Untuk menyampaikan barang-barang pun sebagian warga sempat ada juga mobil yang terendam lagi. Dari data BPBD Kota Bekasi, ada 7 titik banjir yang parah di Kota Bekasi, yaitu Perumahan Pondok Mitra Lestari, Perumahan Pondok Gede Permai, Perumahan Kemang Ivi, Perumahan Villa Jatirasa, Pangkalan 1 Bantar Gebang, Kampung Bunga Karang, dan Kampung Teluk Pucung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat curah hujan tinggi, ratusan rumah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terendam banjir luapan kali Cinta Maju. Warga pun berusaha menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih tinggi. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat sejak Sabtu malam akibatkan air di Kali Cinta Maju Tunggilis meluap hingga merendam sekitar 600 rumah milik warga di Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter pada Sabtu malam, namun di pagi hari air perlahan surut. Warga pun berusaha menyelamatkan barang-barang berharga miliknya ke tempat yang lebih tinggi. Ini ya sekitar ada 600 kakak. 600 kakak ya. Berapa RT, Pak? Ya ini 4 RT. 4 RT. Ya. Jadi RT 5, RT 6, RT 7, RT 8. Warga masih cemas khawatir air meluap kembali karena hujan masih terus turun.
Namun ada juga warga yang memanfaatkan banjir ini untuk menjala ikan karena banyak kolam ikan milik warga yang jebol. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Rumah warga nyaris ambruk karena gempa yang mengguncang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pagi tadi. 8 anggota keluarga harus mengungsi karena takut rumahnya roboh. Rumah warga di Kampung Panembong, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak karena gempa bermagnitudo 5,9 yang terjadi Minggu pagi. Separuh atap rumah milik warga rusak, bahkan dinding temboknya nyaris ambruk. Kini 8 orang penghuni rumah harus mengungsi karena takut rumah mereka roboh jika gempa terjadi lagi. Mungkin kami ngungsi ke tempat saudara dulu untuk sementara. Semuanya? Iya. 8 orang ini iya. ya? Untuk menjaga, mana tahu nanti ada susulan gempa atau takutnya nanti malam hujan deras kan. Gempa yang terjadi selama 5 detik mengguncang Pangandaran, Jawa Barat dan sekitarnya. Gempa terjadi 2 kali dan cukup kuat. Gempa yang berpusat di dasar laut sedalam 10 km ini tidak berpotensi tsunami. Sampai saat ini tidak tercatat gempa susulannya. Jadi memang kita pantau terus, memang tidak ada aktivitas gempa susulan. Dan potensi tsunami memang tidak ada. Hingga kini pihak BPBD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya masih mendata kerusakan dan korban jiwa akibat gempa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharianto, iNews melaporkan. Badai tumpang sia atau tingkat 9 setinggi 12 meter di Banjar Triwangsa, Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, ianya roboh saat upacara Pelebon Minggu siang. Diduga badai ambruk karena penyangga di bawahnya tidak kuat menahan beban. Ya, inilah detik-detik badai setinggi 12 meter roboh yang viral di media sosial. Warga histeris melihat badai roboh. Peristiwa ini terjadi di Banjar Triwangsa, Desa Kelik, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Minggu siang. Badai yang roboh merupakan badai tumpang sia atau badai bertingkat 9 yang digunakan untuk upacara Pelebon almarhum salah satu warga setempat. Kapolsek Tegalang, I Ketut Sudika, membenarkan peristiwa tersebut. Peristiwa terjadi saat arak-arakan badai dari rumah duka ke makam desa setempat berjarak 2 km dari rumah duka. Setibanya di lokasi, badai miring ke samping kiri karena penyangga tidak kuat menahan berat badai. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar yang ke lokasi mengevakuasi badai tersebut meski terjadi insiden kegiatan Pelebon tetap dilanjutkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan ke depan. PSBB transisi dilanjutkan setelah kasus positif aktif di ibu kota cenderung landai. Pembatasan sosial berskala besar transisi DKI Jakarta kembali diperpanjang. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif yang memutuskan PSBB transisi diperpanjang 14 hari sejak 26 Oktober hingga 8 November 2020. Berdasarkan evaluasi selama 2 pekan PSBB transisi kemarin, kasus aktif COVID-19 cenderung landai bahkan menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap masyarakat tertib akan protokol kesehatan untuk menekan kasus COVID-19 di ibu kota. Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya tanda-tanda peningkatan, justru yang terjadi kecenderungannya menurun. Kita bersyukur ya. Angka di nasional juga kasus aktif atau kasus positif aktifnya menurun. Mudah-mudahan juga demikian Jakarta dan daerah lain juga terus menurun angkanya. Sekali lagi bagi masyarakat yang paling penting tadi melaksanakan protokol COVID ya.
Apabila terjadi peningkatan kasus COVID-19 pada masa perpanjangan PSBB transisi nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan rem darurat seperti sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga seorang pasien cekcok dengan petugas medis di sebuah rumah sakit di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keluarga menilai pihak rumah sakit lamban dalam mengurus rujukan ke rumah sakit lain. Suasana panas ini terjadi di ruang UGD Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keluarga seorang pasien marah karena pihak rumah sakit dianggap lambat dalam mengurus administrasi rujukan. Mereka meminta pasien yang merupakan korban pembacokan segera dirujuk ke rumah sakit lain. Harusnya ini dikirim saja dulu naik 14 sambil dihubungi rumah sakit yang mau terima. Apa tidak mau terima atau tidak, kalau tidak terima nanti di Makassar dipikirkan. Ini kalau menunggu terus bagaimana? Sekarang sudah muntah pasiennya. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Sementara pihak rumah sakit menyatakan proses rujukan terkendala lambannya respon dari rumah sakit yang dituju. Tidak ada jawaban dari Pelamonia, jadi kami juga dari UGD tidak bisa langsung kirim karena kan tidak ada jawaban bilang bisa dikirim ini pasiennya. Ketegangan antara pihak keluarga dan rumah sakit berakhir setelah proses administrasi selesai. Pasien akhirnya dapat dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, malam puncak Kilau Raya MNC TV ke-29 berlangsung meriah. Meski digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat, acara yang dihadiri langsung Eksekutif Chairman dan Eksekutif Chairwoman MNC Group ini disiarkan langsung dari panggung megah di studio RCTI Plus MNC Studios, Kebonjeruk, Jakarta. Di usianya yang ke-29, MNC TV berkomitmen akan terus menghadirkan tayangan edukasi dan menyajikan informasi serta hiburan berkualitas. MNC TV tahun 2020 ini genap berusia 29 tahun. Peringatan ulang tahun TV milik MNC Group ini pun berlangsung meriah. Dibalut dalam gelaran Malam Puncak Kilau Raya MNC TV 29, rangkaian acara diisi penampilan artis-artis lintas usia dengan berbagai genre musik. Hadir langsung dalam acara ini Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo. Saya rasa perjalanan MNC TV sangat luar biasa ya. Jadi saya teringat pertama kali memproduksi talent search KDI tahun 2003, langsung melejit ya dari bawah kemudian menjadi TV papan atas, dan saya bersyukur dengan kawan-kawan karena mampu mempertahankan tentunya prestasinya. Harapannya semoga MNC TV selalu sukses terus dan makin maju dan menjadi tontonan yang baik untuk masyarakat. Kilau Raya MNC TV 29 yang digelar dengan protokol kesehatan ketat menjadi bentuk apresiasi dan makin mendekatkan MNC TV dengan pemirsanya. Terlebih MNC TV terus berkomitmen untuk selalu menghadirkan tayangan yang mengedukasi dan berkualitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalahkan Barcelona 3-1, Madrid menangi El Clasico Jilid 1 musim ini. Kami kembali usai jeda berikut ini.